Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Marilah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, bala, dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya menjadikan kita berpikir, apa sebab semua ini? Apa hikmah dari semua ini? Dan bagaimana solusi untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut? Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asal muslimin, harus kita yakini bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasul SAW juga bersabda, "Innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya. Telah Allah catat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang harus kita yakini. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ma'asal muslimin, yang kedua, wajib untuk kita meyakini bahwasannya tidaklah musibah itu Allah timpakan kepada manusia kecuali karena sebab dosa, kesalahan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian melainkan karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, malapetaka di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali beribadah kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah Allah menimpakan musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan malapetaka, peringatan bagi kita semuanya, merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka lah manusia yang mendolimi diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Musibah yang menimpa kita itu kan sebab dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah, agar kita kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada sunnah Rasul SAW, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, yang harus kita yakini juga di dalam masalah menyikapi musibah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mau selamat dari musibah tersebut, harus kita ingat
kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi problematika, musibah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan musibah-musibah tersebut, maka kewajibannya adalah berhati-hati, mawas diri, waspada. Jangan pernah merasa aman dari musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah timpakan pada waktu malam hari dan mereka dalam keadaan tertidur? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus memahami apa yang telah dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada sebagian manusia. Allah tidak memberikan musibah di dunia ini, namun Allah membukakan pintu-pintu dunia bagi mereka agar mereka semakin menumpuk dosa-dosa mereka yang nanti pada akhirnya Allah memberikan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika manusia telah lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu dunia ini, diberikan banyak harta, kedudukan, atau apa yang dia inginkan dari urusan dunia. Namun kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu. Namun ketika mereka sudah di puncak kesenangan mereka, kebahagiaan mereka di dunia, akhadnahum baghtatan. Kami pun mengadab mereka dengan tiba-tiba dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istidraj. Allah memberikan tenggang waktu kepada manusia agar lebih menumpuk dosa dan lebih akan Allah berikan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu minad dunya bima'asi fa innama huwa istidraj." Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai karena kemaksiatannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Diberikan tenggang waktu, diberikan waktu yang panjang untuk dia merasakan kesenangannya di dunia, kegembiraannya di dunia, namun pada saatnya nanti Allah akan berikan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, kewajiban kita untuk betul-betul meyakini bahwasanya musibah dan musibah tersebut harus betul-betul kita sikapi dengan bijak agar kita betul-betul bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu istiqamah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.